Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke kota lewat jalan raya. Sampai di kota balik lagi ke kampung. Sambutlah salam saya meski tak dapat bertemu secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Mohon izin Dewan Juri yang insya Allah adil dan bijaksana. Mohon izin pemirsa, mohon izin rekan-rekan seperjuangan yang insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah cinta maka ya ta'aruf. Karena dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Rizali dari IPDN. Barakallahu fiik. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas, sungguh Allah memberimu amanat kepada agar untuk kau sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, innallaha sami'an basira. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Shadaqallahul azim. Hadirin online yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Berbicara mengenai amanah merupakan salah satu sifat wajib Rasul, yang mana sifat ini sudah mengakar kuat pada diri Rasulullah SAW semenjak beliau masih belia. Sifat ini juga harus dimiliki oleh pemimpin. Karena apa? Karena pemimpin merupakan sosok yang bertanggung jawab membawa amanah atas ratusan bahkan ribuan orang. Sosok pemimpin juga merupakan sosok yang harus menyayangi, melayani, mengayomi, bahkan rela berkorban untuk rakyatnya. Hadirin online yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, teringat kisah Rasul ketika Rasul saat itu menjadi imam saat sholat. Setiap pergerakan Rasul terlihat sangat kesulitan. Bahkan terdengar bunyi seolah-olah ada bunyi menggerutuk di tubuh Rasul. Melihat keadaan Rasul, seusai sholat Sayyidina Umar pun datang bertanya kepada Rasul. Ya Rasul, mengapa di setiap pergerakanmu engkau terlihat kesulitan? Apakah engkau sedang sakit ya Rasul? Rasul pun menjawab, tidak Umar, aku baik-baik saja, aku sehat-sehat saja Umar. Lantas kenapa di setiap pergerakanmu engkau terlihat sangat kesulitan? Bahkan terdengar bunyi seolah-olah sendimu bergesekan ya Rasul. Apakah engkau baik-baik saja ya Rasul? Tidak Umar, aku baik-baik saja, aku sehat-sehat saja Umar. Sahabat pun mempertanyakannya kembali untuk bisa lebih memastikannya. Hingga pada akhirnya Rasul pun mengangkat jubahnya dan membuat para sahabat terkejut. Karena apa? Terlihat perut Rasul yang sangat kempis, yang kemudian dililit sehelai kain yang berisikan batu kerikil. Hal ini dilakukan Rasul sebagai penahan rasa lapar. Para sahabat pun yang terkejut melihat kondisi Rasul tersebut pun bertanya, ya Rasul, mengapa engkau tidak mengatakan bahwasannya engkau sedang lapar dan tidak punya makanan? Tidakkah kami para sahabatmu, jika engkau mengatakannya kepada kami tidak akan memenuhinya atau mendapatkannya untuk ya Rasul? Rasul pun menjawab, tidak sahabatku, aku tahu apapun akan kalian lakukan, apapun akan kalian korbankan untuk Rasulmu. Namun apa yang akan kujawab kelak di hadapan Allah nanti, ketika aku sebagai pemimpin malah membebani umatnya. Biarkanlah kelaparan ini menjadi hadiah Allah untukku, agar kelak umatku tiada yang kelaparan di dunia, terlebih lagi kelaparan di akhirat. Begitulah pengorbanan yang dilakukan Rasulullah SAW agar tidak membebani umatnya.
Beralih ke pemimpin, coba saja jika ada pemimpin yang memiliki sifat seperti ini. Saya yakin, insya Allah tanpa perlu tim sukses, tanpa perlu memasang baleho yang besar di pinggir jalan, tanpa perlu kampanye yang besar-besaran, saya yakin insya Allah dia akan ditunjuk langsung oleh rakyat naik 2 periode. Namun kenyataannya sangat berbeda. Pemimpin zaman sekarang malah mengorbankan rakyatnya hanya untuk kepentingan partai, mengorbankan rakyat hanya untuk kepentingan golongan, mengorbankan rakyat, bahkan mengorbankan rakyat hanya untuk kepentingan keluarganya sendiri. Atau sekarang biasa disebut dengan nepotisme. Mumpung ayahku gubernur, naiklah dia anggota DPR. Mumpung ibuku wali kota, naiklah dia anggota DPR. Ada yang suaminya gubernur, istrinya wali kota, anaknya ambil proyek sini, proyek sana, dan sebagainya. Hal inilah yang akan merusak bangsa kita. Karena apa? Karena memikul beban yang tak mampu dia pikul, membawa amanah yang tidak mampu dia bawa. Memang Indonesia menerapkan sistem demokrasi, namun jika engkau tidak mampu, tidak sanggup, sebaiknya stop, sebaiknya berhenti. Serahkan tugas ini kepada yang lebih mampu, serahkan tugas ini kepada yang lebih berkompetensi. Karena apa? Idza usnidul amru ila ghairi ahli, jika urusan diserahkan bukan kepada yang ahlinya, fantazir sarah, maka tunggulah kehancuran itu. Nauzubillahi min dzalik. Kecuali jika engkau mempunyai kompetensi, jika engkau mempunyai bakat, it's okay bos. Justru inilah yang akan menjadi jackpot bagi pemimpin-pemimpin yang mampu berbuat adil dan amanah. Karena apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW menginformasikan bahwasannya ketika di padang mahsyar semua akan merasa gelisah, semua akan merasa panik, kepanasan. Karena apa? Karena akan segera dimintai pertanggungjawaban. Matahari seolah-olah berjarak 1 jengkal di atas kepala kita. Lalu Allah hadirkan satu ruangan, ibaratkan ruang tunggu ketika yang lain mengantri berdempet-dempetan, kepanasan, kegelisahan. Lalu dihadirkan satu ruangan yang sangat luar biasa sejuknya, ruangan yang sangat luar biasa nyamannya, yang bahkan di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang mana ketika kita menunggu, kita akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan ini masih di padang mahsyar, belum di akhirat. Lantas siapa yang akan berada di dalam ruangan ini? Yaitu ada 7 golongan. Golongan yang dilindungi, dan salah satunya yaitu imamun adil, pemimpin yang adil. Sekiranya itulah yang didapatkan bagi pemimpin-pemimpin yang mampu berbuat adil dan amanah. Dan sebaliknya bagi pemimpin-pemimpin yang tidak tahu diri, mungkin di dunia kalian masih bisa lolos, mungkin di dunia kalian masih bisa bebas, mungkin di dunia kalian masih bisa bersenang-senang, namun tunggu di akhirat, malaikat Malik sudah siap menunggumu. Sesuai juga dengan hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwasannya barang siapa yang dibebani oleh Allah untuk memimpin rakyat, kemudian dia mati dalam menipu rakyat, niscaya diharamkan surga atasnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, izinkan saya mengajak, wahai para pemimpin, marilah kita berubah menjadi lebih baik lagi. Let's change for better. Karena apa? Karena sesungguhnya negara ini, bangsa ini benar-benar membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar tulus karena rakyatnya. Sosok pemimpin yang benar-benar ingin menjadi pemimpin karena melihat kondisi rakyat di sekitarnya. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Mohon maafkan saya karena saya tak dapat memberikan gading yang tak retak. Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa membeli sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.